Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman para pembudidaya lele di seluruh Indonesia ataupun juga calon para pembudidaya lele. Dan kali ini, di video kali ini saya ingin berbagi informasi atau berbagi pengalaman mengenai bagaimana sih cara mempersiapkan air kolam sebelum tebar bibit. Jadi kenapa saya harus seperti ini? Karena ketika kita memiliki air baru, kita sudah isi kolam dengan air baru. Setelah itu kita langsung masukkan bibit lele, maka itu yang terjadi nanti bakalan lele itu mudah stres, lele itu kurang bisa beradaptasi, atau bahkan beberapa minggu setelah itu ataupun beberapa hari itu nanti air akan berbau seperti itu. Maka dari itu kita perlu membuat suatu ekosistem di dalam kolam. Kita perlu membuat media agar lele itu nyaman, lele itu mudah untuk hidup di kolam seperti itu. Jadi apa saja trik, apa saja bahan-bahan dan bagaimana proses ini kita laksanakan. Jadi ikuti terus videonya. Oke teman-teman, jadi bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah ada 3. Yang pertama ini ada pupuk kandang. Yang kedua ada garam. Terus yang ketiga ada blue copper. Jadi ada beberapa teman kita budidaya lele yang lain itu menggunakan pelepah pisang, EM4 dan sebagainya, tapi saya belum pernah menggunakan teknik itu. Jadi ini adalah pengalaman saya, maka saya pakai ini aja dan mungkin bisa teman-teman tiru. Untuk garamnya ini sama blue coppernya ini kita simpen dulu. Soalnya apa? Nanti yang kita masukkan terlebih dahulu itu adalah pupuk kandangnya. Pupuk kandang itu nanti kita rendam di kolam itu selama kurang lebih 3-5 hari. Ketika air sudah mulai hijau pekat, maka kedua ini nanti kita masukkan seperti itu. Lalu berapa takarannya? Kita lihat nanti aja waktu praktek, langsung kita kasih tahu. Jadi ini 1 gram segini. Ini sudah saya isi air penuh. Ini karena airnya agak hijau karena udah beberapa hari, soalnya harusnya air baru aja langsung kita kasih pupuk kandang nggak apa-apa, tapi ini kemarin belum sempat, jadi udah agak hijau kayak gini. Terus caranya yang pertama itu pupuk kandang ini kita tusuk-tusukin dulu agar airnya itu bisa masuk ke dalam pupuk kandang. Terserah nusukinnya pakai apa, terserah, dan kita nusukin agak banyak. Ini untuk diameter kolam, diameter 2, kita gunakan 2 kantong pupuk. 1 kantongnya ini sekitar ini ya Pak, nggak ada, ini kayaknya sekitar 5 kilo, kita tusukin segini. Agak banyak nggak apa-apa teman-teman. Ketika udah banyak seperti ini, udah kita tusuk-tusuk, udah berlubang kan, kita masukin aja. Kita masukin, kita rendam seperti ini.
Nah, dia udah ke bawah. Kalau bisa ke bawah kayak gini. Nah, ini baru satu. Terus ini yang kedua. Ini pupuk organik. Ini teman-teman bisa beli di toko-toko tanaman, pasti mereka punya biasanya. Jadi kalau di pinggir jalan pada jual tanaman kayak gitu, biasanya pada jual kayak gini. Terus yang blue copper itu tadi kita beli di toko peternakan atau perikanan kayak gitu. Itu yang punya Foster, itu produk dari Foster. Jadi di sini saya nggak mengiklankan, saya nggak bukan agen atau bukan reseller juga, tapi memang saya pakai itu. Oh ya teman-teman, sama sharing juga. Kenapa sih Mas kok harus kita buat videonya, kenapa sih kita buat videonya dan harus kita unggah di YouTube dan sebagainya. Dan para pembudidaya lele itu biasanya mereka itu yang nggak semua, tapi kadang ada yang negatif thinking, mereka itu cuma cari subscriber dan sebagainya gitu. Tapi yang saya alami sendiri itu ya kan, saya punya pengalaman. Jadi kadang ada teman-teman di Facebook yang tanya dan sebagainya, saya japri, Mas ini kalau mau tahu cara bagaimana berbudidaya lele, saya insya Allah siap bagi pengalaman. Tapi untuk ilmu sendiri memang saya kurang mumpuni ilmu dalam segi teori. Tapi kalau dari segi pengalaman, insya Allah saya bisa berbagi dan sebagainya kayak gitu. Nah, terus maka dari itu saya buat video, terus saya unggah di YouTube. Kenapa? Nanti biar mudah. Mas, ini saya ada video di YouTube kayak gini. Jadi saya nggak jelasin lagi, saya nggak buat video lagi buat orang-orang yang mau bertanya sama saya gitu. Selain itu ini juga lagi KKN, jadi saya sempatkan buat video ini. Terus ini yang kedua, kita masukin udah seperti itu. Terus nanti ini garam grosok sama blue copper sama garam grosok ini nanti dikasih setelah 3-5 hari setelah pupuk ini kita rendam, seperti itu. Jadi untuk pemasukan ini kita buat di next video. Dan kita tunggu. Ini adalah air yang udah kita diamkan dengan pupuk kandang kemarin selama kurang lebih 3-5 hari. Ini udah 3 hari. Kenapa? Karena tapi udah hijau. Itu karena sebelum saya masukin pupuk kandang itu udah dijamin beberapa hari. Jadi ini udah hijau pekat. Ini sebenarnya udah bagus. Jadi airnya seperti ini. Kalau udah 3-5 hari udah hijau dan ini nggak bau, ini bagus. Nah, setelah itu kita masukin bahan selanjutnya. Jadi bahan selanjutnya itu ada blue copper ini untuk apa ini? Mengendalikan plankton dan membunuh virus, bakteri dan jamur.
Tapi untuk sebelum tebar bibit seperti ini, yang lebih diutamakan itu adalah untuk mengendalikan plankton. Jadi kita menumbuhkan plankton di dalam kolam kita. Seperti itu. Nah, ini dosisnya bisa dibaca untuk mengendalikan kepadatan plankton, itu 1 ppm, tapi ini nggak dijelaskan untuk berapa meter kubik, itu nggak dijelaskan. Jadi kita kira-kira aja, kalau saya 2 tutup seperti ini, sama garam krosoknya. Ini garam krosoknya 1 kilo. Udah, jadi seperti ini, cukup sederhana. Setelah itu kita sebar. Nah, jadi cuman seperti itu. Kita tunggu 2 hari setelah ini, setelah kita tebar garam sama koper, kita tunggu 2 hari lagi. Jadi total semuanya itu 7 hari, seperti itu. Jadi selamat mencoba buat teman-teman yang di rumah, dan semoga berhasil, semoga bermanfaat. Cukup itu dari saya. Kita lanjut di video-video selanjutnya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.